di zaman kepemimpinan Anda ini tidak seperti zaman kepemimpinan Umar. Karena di zaman Umar, ekspansi Islam, jihad, umat Islam bersatu. Di zaman Ali ada konflik internal. Ya. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah muncul. Gitu. Kenapa ini? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab mengatakan apa? Dulu di zaman Umar, yang jadi masyarakat adalah saya. Orang seperti saya. Saya sahabat Nabi, saya ibadah, cuma bahasanya seperti saya. Saya dan kalangan para sahabat, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, orang-orang yang mulia semuanya. Maka Allah jadikan Umar pemimpin yang baik, yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat untuk dirinya. Ia juga berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada makhluk, niscaya ketaatan akan dicabut darinya. Sekiranya dia memerintahkan anak dan sebagian pembantunya, tentu mereka akan menganggap remeh perintahnya. Maksudnya apa? Sampai pada tingkat teman-teman, kalau orang itu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, maka dia pun akan diremehkan oleh manusia. Kan bukan begitu. Tetapi kalau kelihatan depan mata betul-betul ma'ruf dan kita tahu itu ma'ruf, memang itu pelanggaran, itu memang perintah agama yang ditinggalkan, itu pun sifatnya juga lingkupnya adalah kewajiban. Kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan misalnya. Dan juga kemungkaran yang jelas-jelas sedang dilakukan. Nah disitulah baru kita meluruskan. Jadi tidak ada dalam Islam itu kita dibebankan hukum misalnya. Ada orang itu kita habis sholat, kalau dari masjid ada orang lewat depan masjid lalu kita pegang tangannya. Kamu udah sholat belum? Enggak ada dalam Islam itu. Tanpa melalui pertempuran untuk mereka atau berada di tangan mereka, di tangan orang-orang yang murah hati dari kalangan mereka. Begitu pula jika Allah menghendaki keburukan bagi satu kaum, pasti dia menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang bodoh, serta menjadikan harta fai mereka berada di tangan orang-orang yang kikir dari kalangan mereka. Ya. Jadi kalau kita, teman-teman sekalian, melihat tetangga kita baik, kerabat kita baik, pasangan hidup kita baik, anak-anak kita baik, berarti tahu diri kita baik itu. Tolak ukurnya kita begitu, kita baik. Tapi kalau mayoritas orang di sekitar kita sebentar ditipu di sana, sebentar dijahati di sini, sebentar dikasari di sana, ini tanda tanya kitanya yang jadi masalah ini. Selalu muhasabah diri kita sendiri. Ya. Jadi nggak usah bilang kok bisa, tapi apa yang sedang terjadi pada saya. Saya sudah bilang renungi teman-teman dan coba luangkan. Ini khusus resep juga bagi orang-orang yang punya masalah yang belum selesai-selesai. Coba duduk teman-teman sekalian, khusus 1 jam untuk bertaubat dan istighfar. 1 jam, jangan kurang dari itu. Duduk antara maghrib isya, habis subuh sampai terbit matahari, khusus istighfar saja. Bukan cuma istighfar 3 kali, 5 kali, enggak. Istighfar kepada Allah 1 jam, luangkan itu. Khusus itu pun belum cukup, mungkin bisa beberapa hari dilakukan. Insya Allah dengan izin Allah dalam tidak lebih dari 1 minggu Bapak Ibu akan melihat selesai masalahnya. Karena dari dosa kita sebenarnya, dosa semua itu, tidak usah cari yang lain. Ya, rasa sumpah akan hilang, masalah akan selesai, semuanya akan selesai. Kapan hubungan dengan Allah baik maka aman semuanya. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ahmad, kalau tadi itu disebutkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil, ya. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ahmad. Tentu tadi ini riwayat yang tadi kita bacakan, yang Allah Subhanahu wa taala kalau melihat kebaikan pada satu kaum maka Allah berikan mereka pemimpin yang lemah lembut dan harta rampasan perang atau pendapatan dari orang-orang kaya akan terbagi rata. Itu hadis sahih, hadis yang sanadnya jayyid, dia diterima dan diriwayatkan Abu Daud. Kemudian riwayat Imam Ahmad selanjutnya dan ulama yang lain dari Qatadah, dia mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, wahai Rabbku, engkau berada di atas langit, sedangkan kami di bumi. Maka apakah tanda kemarahan dan keridhaanmu? Allah menjawab, jika aku menyerahkan urusan kalian kepada orang-orang yang baik di antara kalian, maka itulah sebagian tanda keridhaanku kepada kalian. Dan apabila aku menyerahkan urusan kalian kepada orang-orang jahat yang ada di antara kalian, maka itulah tanda kemurkahanku terhadap kalian. Jadi ini tolak ukurnya kita, ya. Pemimpin itu baik, berarti kita ini orang baik. Pemimpin itu buruk, berarti kita ini buruk. Maka kita muhasabah saja. Apalagi kalau satu negeri ini semuanya beristighfar kepada Allah, yang maksudnya muslimnya, itu luar biasa. Saya rasa selesai masalah-masalah ini.
Dan insya Allah tidak akan lama. Coba Bapak Ibu praktekkan resep tadi. Tidak lebih dari seminggu insya Allah. Bismillah kalau tiap hari Bapak Ibu luangkan 1 jam. Khusus duduk bertaubat istighfar kepada Allah. Tapi bukan juga seperti orang kumur-kumur saja ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan. Bukan. Astagfirullah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini ya. Karena ada sifat Allah al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Tapi duduk renungi maknanya, baca dengan hati tulus, memang betul-betul mau bertobat kepada Allah. Insya Allah bismillah ini selesai permasalahan-permasalahan. Dan ini riwayat yang sangat baik sekali bagaimana Musa alaihissalam bertanya dengan ya kedudukannya sebagai nabi. Ya Allah, engkau di langit, kami di bumi. Bagaimana kami bisa tahu kau ridho atau kau marah nih? Kami gak bisa melihatmu sekarang. Maka Allah mengatakan, tanda keridhoanku kalau aku memberikan kepada kalian atau pemimpin yang mengurus urusan kalian dengan baik. Tanda keridhoan, berarti Allah ridho. Pemimpin yang adil, yang baik, yang soleh segala macam. Begitu juga tanda kemurkahanku justru kalau aku berikan kalian pemimpin yang zalim. Berarti Allah lagi marah. Seperti itulah. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib waktu jadi khalifah, sempat ada yang nanya kepada beliau, kenapa di zaman kepemimpinan Anda ini tidak seperti zaman kepemimpinan Umar? Karena di zaman Umar, ekspansi Islam, jihad, umat Islam bersatu. Di zaman Ali ada konflik internal. Ya. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah muncul. Kenapa ini? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab mengatakan apa? Dulu di zaman Umar, yang jadi masyarakat adalah saya. Orang seperti saya. Saya sahabat Nabi, saya ibadah, cuma bahasanya seperti saya. Saya dan kalangan para sahabat. Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair. Orang-orang yang mulia semuanya. Maka Allah jadikan Umar pemimpin yang baik. Tapi di zaman saya, masyarakatnya seperti kamu ini. Orang yang membangkang dengan pemerintah. Ali bin Abi Thalib bukan orang zalim radhiyallahu anhu. Orang yang baik. Justru karena dia baik, Allah selesaikan perkara di tangannya, gitu kan. Tapi munculnya orang-orang ini yang mengganggu situasi dan keamanan dari lingkup masyarakat itu sendiri. Disebutkan juga dalam riwayat lain, Ibnu Abi Dunya ini dinukil dari bukunya Ibnu Katsir yang berjudul Tarikh. Ya. Dari Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanan dan ilmunya, ia berkata, Allah mewahyukan kepada sebagian nabi, jika orang yang mengenalku berbuat maksiat kepadaku, niscaya aku akan menjadikan orang yang tidak mengenalku sebagai penguasanya. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa kita sekarang, wahai kalian umat Islam, kalian kan sudah tahu aku Tuhanmu atau Tuhan kalian, syariatku sudah turun. Kalau kalian justru sudah faham itu dan kalian bermaksiat, aku akan kasih penguasa yang tidak mengenalku, zalim. Jadi semakna dengan apa yang tadi kita jelaskan. Berarti memang lingkupnya di masyarakat ini. Saya pindah paragraf setelahnya. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan Allah akan menjadikan orang jahat di antara kalian sebagai penguasa kalian, hingga mereka membuat kalian merasakan siksa yang buruk. Lantas orang-orang yang baik di antara kalian berdoa, tapi tidak juga dikabulkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, demi Allah hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah benar-benar akan mengutus atas kalian orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada yang kecil dan tidak menghormati yang besar di antara kalian. Disebutkan di dalam Mu'jam At-Tabarani dan selainnya, bahwasanya diambil riwayat dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma taffafa qaumun kaila wala bakhasu mizana illa mana'ahumullahu azza wa jalla al-qatr wa ma dhahara fi qaumin az-zina
إلا ظهر فيهم الموت وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. Ini riwayat mulia ya. Perhatikan terjemahannya. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum mencurangi atau mengurangi takaran dan mengelabui timbangan, melainkan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah akan mencegah turunnya hujan kepada mereka. Ini yang pertama, potongan hadisnya. Potongan yang kedua, tidaklah zina tampak pada satu kaum, mana tampak dikerjakan terang-terangan, melainkan kematian tampak pada mereka. Artinya sering banyak kecelakaan, kematian. Potongan yang ketiga, tidaklah riba tampak pada satu kaum, dan tampak artinya tadi nyata, melainkan Allah akan menjadikan mereka dikuasai kegilaan. Banyak orang yang stres, sakit. Potongan keempat, tidaklah pembunuhan tampak pada satu kaum, maksudnya adalah sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, melainkan Allah akan memberikan kekuasaan pada musuh mereka. Jadi Allah datangkan musuh dari luar untuk menguasai mereka. Potongan selanjutnya yang kelima adalah, tidaklah perbuatan kaum Lut, homoseksual, tampak pada satu kaum, melainkan tanah longsor tampak pada mereka. Potongan selanjutnya yang keenam, tidaklah pula satu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan amal-amal mereka tidak akan diangkat ke langit dan doa mereka tidak didengarkan. Ya. Jadi sebenarnya kita perlu fahami, kita ini makhluk, manusia ini makhluk sosial. Kita nggak hidup sendirian. Kita nggak hidup sendirian. Kita ini hidup bersosial. Jadi harus kita saling merangkul satu sama yang lain. Kalau itu perbuatan baik, kita dukung. Kalau itu perbuatan buruk, kita harus menghadangnya. Ya, tentu dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam syariat. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan atau kekuasaan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati, dan ini selemah-lemah iman. Maka harus kita lakukan itu. Kalau ada orang eksklusif, azan, dia sendiri ke masjid. Pokoknya dia sendiri aja. Orang lain yang buat dosa terserah. Pokoknya saya selamat. Maka ini akan mendapatkan hukuman yang berat. Saya pernah jelaskan riwayat Bukhari. Pernah kata Nabi SAW, Jibril diutus oleh Allah untuk membinasakan satu negeri, karena di situ banyak kemaksiatan. Maka Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, ada hambamu fulan, orang soleh, ada satu orang di situ, ya, orang baik. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, mulai siksa dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Jadi tidak bisa kita sendirian. Juga dalam hadis yang lain, tidak ada seseorang melihat orang lain berbuat kemungkaran lalu dia tidak mengingatkannya, kecuali orang yang berbuat mungkar itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya sambil mengatakan, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat mungkar, dia tidak ingatkan, maka saya tuntut. Lalu diambillah pahala dia, diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Maka minimal dengan hati. Ya. Kita harus berusaha untuk meluruskan. Kalau ada orang punya kekuatan, power, seperti pemerintah pada masyarakat, suami pada istri, orang tua pada anak, gitu kan, atau siapapun yang diberikan tanggung jawab, maka itu dia harus lakukan. Ya. Bagaimana dia meluruskan agar tidak merata siksaan. Kemudian juga ada riwayat disebutkan oleh Ibn Abdi Dunya, yakni dari Ibrahim bin Al-Ash'ath, dari Abdurrahman ibn Zaid, dari ayahnya dari Sa'id. Disebutkan dalam, jadi maksudnya riwayat ini sama ada disebutkan dalam jalur sanad yang lain. Selanjutnya disebutkan dalam Musnad, maksudnya Musnad Imam Ahmad. Dan ini juga diriwayatkan oleh Bazzar dan juga Ibnu Majah. Al-Haythami juga menyebutkan riwayat ini, bahwasanya dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangiku ketika jiwa beliau sedang gundah. Melihat raut wajahnya, aku mengetahui bahwa ada yang merisaukan beliau. Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun hingga berwudu. Kemudian keluar. Aku lantas menempelkan diriku ke dinding kamar untuk mendengarkan apa yang akan terjadi pada diri beliau. Beliau lalu naik mimbar, mengucapkan pujian kepada Allah, lalu bersabda, wahai manusia,
Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kalian, kerjakanlah amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, perintah untuk mengerjakan kebaikan, nahi mungkar, untuk menghentikan kemungkaran. Sebelum akhirnya kalian berdoa kepadaku, kanya besar maksudnya Allah. Tetapi tidak aku kabulkan sebelum kalian meminta pertolongan kepadaku, tetapi aku tidak menolong kalian. Dan sebelum kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak memberi. Riwayat ini, teman-teman sekalian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana setiap orang di antara kita harusnya selalu menyuruh kebaikan. Jadikan orang di depan mata kita sebagai target amal soleh. Termasuk orang-orang yang belum faham. Ya. Orang yang sudah faham, tinggal kita berikan dukungan saja. Ya, atau mungkin bahkan ada orang yang lebih baik amal daripada kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru orang-orang yang masih jauh dari agama ini adalah target utama. Bagaimana kita merangkul mereka, bagaimana kita menjadikan mereka aset amal jariah. Setiap ada pelanggaran, kita rangkul orang itu dengan senyum lalu kita luruskan. Ya, dengan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Berapa banyak teman-teman orang dapat hidayah dengan satu kalimat, dengan sebuah kisah, sepotong ayat, sepotong hadis, ya. Bahkan mungkin kadang-kadang dari sikap kita saja orang bisa dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti untuk itu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi penyebab 3 hal tadi disebutkan, ya, dikabulkannya doa, dipenuhi semua permintaan pertolongan, dan juga diberikan apa saja yang diminta. Sebaliknya kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terjadi ini semua. Berdoa tidak diterima, kemudian memohon pertolongan tidak ditolong sama Allah, dan juga meminta agar diberi kebutuhan, maka Allah tidak beri. Al-Amri, seorang yang zuhud, pernah mengatakan, termasuk kelalaianmu terhadap diri sendiri dan keberpalinganmu dari Allah adalah jika kamu melihat perkara yang menyebabkan Allah murka, tetapi kamu mendiamkannya. Kamu tidak bertindak dan tidak juga melarangnya, karena takut kepada orang lain yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat untuk dirinya. Ia juga berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada makhluk, niscaya ketaatan akan dicabut darinya. Sekiranya dia memerintahkan anak dan sebagian pembantunya, tentu mereka akan menganggap remeh perintahnya. Maksudnya apa? Sampai pada tingkat teman-teman, kalau orang itu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, maka dia pun akan diremehkan oleh manusia. Enggak ada yang dengar suaranya, anak-anaknya tidak ada yang patuh, ya. Ini sering saya dengar keluhan di pengajian, Ustaz, anak saya tidak mau dengar. Muhasabah. Kita yang istighfar kepada Allah. Allah bisa balik keadaan dia, tiba-tiba dapat hidayah, berubah. Ya. Kitanya selalu kembali kepada diri kita dulu sendiri. Ahmad menukil dalam musnadnya, juga ini dinukil oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tahawi juga menyebutkan ini, dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, kalian membaca ayat ini, tapi kalian meletakkannya bukan pada tempat yang semestinya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Secara zahir ayat ini Al-Maidah 105, kesannya kalau kita sudah dapat hidayah nggak usah peduli sama orang. Maka Abu Bakar mengatakan, kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya, karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi, wa fi lafdhin idza ra'ul munkara falam yughayyiruh yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin min indih. Sesungguhnya jika manusia melihat orang zalim lantas tidak mencegahnya, dalam lafaz hadis yang lain, jika mereka melihat kemungkaran lantas tidak mengubahnya, maka hampir-hampir Allah menimpahkan azab secara menyeluruh kepada mereka. Ya, artinya ayat ini, kata ulama tafsir, yang dimaksud, hai orang-orang beriman,
Jagalah dirimu, karena orang yang sesat tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Artinya, kalau kalian sudah memahami ilmu agama itu, kalian terapkan dalam kehidupan kalian, kalian bisa tidak terpengaruh lagi dengan orang-orang. Itu kan, walaupun ada upaya mereka untuk mempengaruhi. Dan juga bisa bermakna, kalau kalian sudah nasihati orang, sudah luruskan, ada orang sudah sering diingatkan, tidak mau dengar, maka tidak akan membahayakanmu. Artinya tidak ada hisab untukmu hari kiamat. Itu makna ayat. Tapi jangan difahami sebagaimana sebagian orang, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah mengingatkan dari zaman itu. Jangan fahami, oh kalau saya sudah dapat hidayah, saya aja sendiri deh. Terserah orang lain mau ikut atau enggak, itu bukan urusan saya. Ya, bukan seperti itu. Al-Auza'i menyebutkan hadis dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Idza khafiyatil khati'atu lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyir darratil ammah. Apabila dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka ia hanya memudaratkan pelakunya saja. Namun kalau dosa itu dilakukan terang-terangan dan tidak diubah, maka ia akan menimbulkan kemudaratan umum. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid. Ya. Imam Ahmad juga mengisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hampir saja desa-desa yang makmur itu hancur. Ada yang bertanya, bagaimana bisa hancur padahal desa itu makmur? Umar menjawab, hal itu mungkin terjadi jika orang-orang durhaka menguasai orang-orang baik dan orang-orang munafik mengatur kabilah yang ada. Ya, artinya di sini ada di komunitas ini, kalau ini sedikit berbeda poinnya, tetapi wasiat Umar ini maksudnya kalau seandainya dibiarkan juga ya kemungkaran itu merajalela sehingga sampai menguasai juga komunitas tertentu, maka ini juga bisa berbahaya. Allah Subhanahu wa taala juga akan menghukum mereka. Jadi dari dua sisi, kitanya bermuhasabah sebagai masyarakat kalau ada pemimpin yang zalim sehingga Allah menggantinya atau Allah mengubah dia menjadi orang baik. Sisi yang lain, kita juga tidak boleh membiarkan adanya kezaliman itu terjadi. Sehingga kita melarangnya, menghambatnya, itu kan, supaya tidak ada pemimpin yang zalim, supaya tidak ada kemaksiatan, seperti itulah. Juga Al-Auza'i menyebutkan dari Hasan bin Atiyah dari Nabi SAW, sayadharu syiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhfiyal mu'minu fihim kama yastakhfil munafiqu fina al-yawm. Orang-orang jahat dari umatku akan mengungguli orang-orang baik sampai-sampai orang-orang mukmin akan bersembunyi di antara mereka seperti orang munafik saat ini bersembunyi di antara kita. Dan ini dinukil dari seorang tabi'in yang terpercaya, dan riwayat ini diterima oleh umumnya ulama hadis. Maksud daripada hadis ini adalah Nabi SAW ingatkan, nanti ada keadaan kalian wahai umat Islam satu waktu, orang-orang munafik akan mengungguli orang-orang mukmin, sehingga orang-orang mukmin ini ya tersembunyi sebagaimana orang munafik sembunyi di zaman kita sekarang. Bisa bermakna hadis ini adalah nanti pada zaman itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ditinggalkan. Ya, sehingga bersuaralah orang-orang bodoh. Ya, bersuaralah orang-orang bodoh ini. Walaupun dia beragama Islam, tapi dia berbicara tentang penentangan terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang lagi ramai penolakan tentang poligami, penolakan tentang ini dan itu, ya. Aneh benar ini. Dia baru lahir kemarin sudah nolak hukum yang 1400 tahun yang lalu, ya. Bukannya belajar malah nolak. Kalau dia tidak mau, dia pribadi, jangan diekspos. Jangan menjadi sebuah simbol penentangan terhadap hukum Allah terjadi. Dan lebih unik lagi kalau tidak ada orang beriman yang menentang itu. Karena ini bisa berbahaya. Menolak dan menentang hukum Allah atau hukum Allah bisa kufur. Nggak boleh. Kalau kita belum mampu kerjakan, kita pribadi. Jangan bawa-bawa semuanya. Karena ini berbahaya. Tapi subhanallah, ada saja orang yang memang sengaja menjerumuskan dirinya pada pelanggaran agama ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, Ibnu Abi Dunya juga menukir riwayat dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia memarfu'kannya bahwa Nabi SAW bersabda, ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma'. Qila mimma dhaka ya Rasulullah. Qala fima yara minal munkar la yastati'u taghirah.
Akan datang suatu masa nanti ketika hati seorang mukmin waktu itu seperti garam yang larut dalam air. Maksudnya dia merasa mau meluruskan tapi gimana caranya nih ya. Ada yang bertanya, mengapa itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, disebabkan orang itu melihat kemungkaran namun tidak mampu mengubahnya. Nanti ada waktu di mana umat Islam ini terlalu banyak kemungkaran yang terjadi sehingga akhirnya orang-orang beriman kalaupun mengingatkan suaranya tidak didengar, kalaupun meluruskan maka tidak diterima ya. Ini semua masih berbicara masalah amar ma'ruf nahi munkar. Imam Ahmad juga menyebutkan hadis dari Jabir. Tadi itu riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abdi Dunya menyebutkan, itu ada puntut nomor 177 ya. Ada sebagian ulama melemahkan tapi ini dipegangi oleh umumnya ulama. Imam Ahmad menyebutkan hadis dari Jabir. Ini disebutkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabarani dan Baihaqi dengan sanad hasan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azzu aktsaru mimma ya'malu, lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab." Tidaklah terdapat berbagai kemaksiatan pada satu kaum, lantas mereka tidak mengubahnya, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku maksiat tersebut, melainkan Allah akan menimpakan adab kepada mereka secara menyeluruh. Ya. Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentu kita mulai dari lingkup kita yang paling dekat saja, orang terdekat dan yang kelihatan depan mata. Karena ini ada amar ma'ruf nahi munkar, ada adabnya ya, ada adabnya. Artinya kalau memang kita sudah tahu perbuatan itu memang ma'ruf, memang diperintahkan agama dan ditinggalkan, disitulah kita ya mengingatkan tentang ma'ruf. Dan kita tahu kemungkaran dan ini memang kemungkaran dalam agama, memang Islam menganggap itu pelanggaran, lalu dilanggar, maka disitulah kita nahi munkar. Jadi bukan berarti tanpa sebab, gitu kan? Kita dilarang dalam Islam tajassus, artinya memata-matai orang. Bukan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengintip di jendela tetangga, ya. Dia ini apa yang dia kerjakan, bukan begitu. Tetapi kalau kelihatan depan mata betul-betul ma'ruf dan kita tahu itu ma'ruf, memang itu pelanggaran, itu memang perintah agama yang ditinggalkan, itu pun sifatnya juga lingkupnya adalah kewajiban, kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan misalnya. Dan juga kemungkaran yang jelas-jelas sedang dilakukan. Nah disitulah baru kita meluruskan. Jadi tidak ada dalam Islam itu kita dibebankan hukum misalnya ada orang itu kita habis sholat, kalau dari masjid ada orang lewat depan masjid lalu kita pegang tangannya, kamu udah sholat belum? Enggak ada dalam Islam itu. Mungkin dia sudah sholat di masjid lain, tapi kalau kita lagi jalan sama satu orang, jelas-jelas azan kita ke masjid, dia tidak mau sholat, kita kayak sholat yuk, ya nanti saya aja sholatnya misalnya. Kemudian kita keluar dari masjid, memang dia tidak sholat. Di sini kemungkaran, gitu kan? Dan perlu kita tanya ya, subhanallah saya pernah diminta untuk ngisi di salah satu TV swasta waktu itu. Datanglah beberapa kameramen TV ini ke rumah, kemudian disotinglah waktu itu beberapa cuplikan. Waktu saya ke masjid, saya ajak semua krunya, ayo azan kita ke masjid sholat. Ya Ustaz ikut semuanya. Mungkin ada 3 atau 4 orang waktu itu. Kemudian tibalah di masjid. Waktu kami lagi sholat, ada satu orang dari kru ini nggak sholat, masuk dalam masjid tapi nggak sholat. Dia sibuk syuting, nyoting orang sholat. Ya. Nanti setelah sholat, salam saya lihat orangnya masih pegang kamera di pinggir sana. Tapi saya tiba-tiba subhanallah waktu itu tidak buru-buru untuk menegur dia. Saya coba lihat di sebelah kiri saya yang 3 orang lagi ikut sholat. Terus saya tanya, saya mau tanya mas ya, iya, kenapa Ustaz? Tadi itu yang tidak ikut sholat muslim. Atau saya tanya gini, saya bilang, kenapa nggak ikut sholat? Dia bilang, itu orang Nasrani Ustaz. Itu orang Nasrani. Coba bayangkan kalau saya tiba-tiba saja, ya, main marahin orang gitu. Saya main ceramain dia, ternyata dia Nasrani gitu. Alhamdulillah Allah masih gerakkan, saya tanya dulu. Itu kenapa nggak ikut sholat? Oh itu orang Nasrani. Tapi dia gabung sama kru-kru yang memang membuat cuplikan shootingan itu ya, masalah ceramah. Jadi tidak selamanya langsung kita main, luruskan, tanya dulu, pastikan dulu semuanya, baru kemudian kita luruskan seperti itu.